Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas 7 saham LQ45 yang bagus dan murah di bulan April 2026. Nah, buat kamu yang ingin konsultasi saham langsung bersama Kanala atau ingin dapat berbagai benefit berikut, kamu bisa join di program membership Kanala ID. Cek detailnya di deskripsi video ini atau bisa WA langsung ke Kanala ya. Yang pertama ada saham Bank BNI, di mana di harga sekitar 3.900-an saat ini, itu valuasi BNI sudah cukup murah. Price to book-nya hanya sekitar 0,8 kali, jadi sedang ada diskon terhadap saham BNI, dan price earning ratio-nya pun sekitar 7,3 kali. Nah, biasanya pernya BNI itu bisa mencapai 10 kali atau lebih. Jadi ini satu kesempatan yang menurut kita cukup menarik. Walaupun memang momen dividen BNI sudah lewat, tapi kalau kita masuk di BNI sekarang dan labanya stabil, serta tahun depan bagi dividen, itu kita dalam setahun bisa dapat dividen sekitar 8,9% atau bahkan lebih. Jadi dengan kombinasi valuasi murah dan yield dividen yang tinggi, tinggal tunggu waktu untuk saham ini rebound. Yang kedua saham BBTN, Bank BTN ini valuasinya juga sangat murah, di mana price to book-nya hanya sekitar 0,5 kali, dan price earning ratio sekitar 5,1 kali. Jadi ini termasuk salah satu saham bank yang murah dan menarik juga. Secara yield dividen, BTN ini nggak setinggi BNI ya, karena payout ratio-nya lebih rendah, tapi karena valuasinya cukup murah, jadi yield dividennya pun masih di atas 4%. Jadi buat yang mencari saham-saham bank murah dan dividennya lumayan, dua saham bank ini menarik untuk dipertimbangkan. Untuk BTN, kalau kinerjanya semakin recover atau membaik, ini berpotensi untuk memberikan capital gain yang juga menarik tentunya. Yang ketiga ada saham properti CTRA, Ciputra Development. Ini sudah beberapa kali kita bahas di seri video LQ45 yang murah. Di harga sekitar 680-an saat ini, itu price to book-nya CTRA hanya sekitar 0,6 kali. Dengan PE ratio sekitar 5 kali. Jadi ini juga kombinasi valuasi yang sangat murah ya, karena price to book-nya hanya 0,6 kali. Nah, CTRA ini termasuk salah satu emiten properti besar yang marketing sales-nya tiap tahun itu tergolong cukup besar ya di Indonesia. Jadi ini satu potensi yang cukup menarik. Yang keempat, saham consumer INDF, Indofood Sukses Makmur. Di harga 5.900-an ini, INDF valuasi PBV-nya hanya 0,7 dan PER-nya sekitar 6 kali. Untuk raksasa consumer seperti Indofood, ini valuasi yang sudah jelas sangat murah ya, karena jarang sekali kita temukan saham-saham consumer yang price to book-nya bisa di bawah 1. Nah, INDF ini masih punya kinerja yang stabil, jadi ini menurut kita cukup oke. Kalau harga INDF makin murah, itu justru jadi peluang untuk sahamnya bisa memberi capital gain besar. Nah, buat kamu yang butuh referensi atau ide-ide saham bagus murah serta berpotensi cuan di 2026, bisa baca ebook terbaru Kanala yang berjudul 30 saham bagus murah potensi terbang 2026. Di ebook ini kita kupas 30 saham yang bagus, under value, dan potensinya sangat menarik, serta dia berpotensi memberikan return yang bagus di tahun 2026. Nah, apa saja saham-sahamnya dan seperti apa analisis fundamental lengkapnya, bisa langsung dapatkan di ebook terbaru ini. Untuk pembelian ebooknya bisa WA langsung ke Kanala ya. Yang kelima ada saham INKP, walaupun setahun terakhir dia udah naik 100% lebih, tapi valuasinya masih cukup murah, di mana di harga sekitar 9.800-an, itu price to book-nya masih 0,5 kali. Nah, dulu kita sering sekali review INKP tiap bulan ya, saat dia murah, karena memang saham-saham valuasi murah ini suatu saat bisa rebound dan memberikan capital gain yang besar. Contoh seperti INKP. Walaupun sekarang sudah naik cukup signifikan, tapi valuasi PBV-nya masih rendah, jadi masih menyimpan potensi yang menarik. Yang keenam ada saham SMGR, Semen Indonesia. Ini kali pertama saham ini kita mention dan bahas di video Kanala. Di harganya 2.500 ini, itu price to book-nya hanya sekitar 0,4 kali, bahkan kurang. Nah, secara PE ratio memang sangat tinggi, karena 140 kali lebih. Ini terjadi karena kinerja SMGR lagi drop dan sedang mengalami penurunan kinerja. Memang beberapa tahun terakhir, tren laba bersih dari SMGR itu terus menurun. Contoh di 2024, itu laba bersih cuma 719 miliar. Turun 66% secara year on year dibandingkan 2023. Nah, momen atau potensi dari SMGR ini kalau kinerjanya bisa rebound atau pulih. Jadi dengan harganya yang sudah cukup murah ya, terlihat 5 tahun itu udah turun lebih dari 76%. Kalau ada perbaikan kinerja ke depannya, entah dengan restrukturisasi atau strategi lainnya, mungkin SMGR ini akan berpotensi memberikan capital gain yang besar. Tapi paling tidak, menurut kita saat ini sahamnya sudah sangat murah dan bisa masuk watchlist dulu. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa join di program membership Kanala ID. Ini adalah berbagai benefit yang akan didapatkan kalau join di premium membership Kanala ID. Benefit utamanya antara lain kamu bisa konsultasi saham langsung bersama Kanala tiap bulan, lalu akses ke semua kursus online Kanala, juga akses ke semua ebook, webinar, dan rekaman webinar Kanala. Plus kamu juga bisa akses ke portofolio dan review saham-saham terbaru di watchlist Kanala. Untuk pendaftaran bisa langsung WA ke Kanala atau cek di www.kanala.id ya.
Yang ketujuh kita masukkan saham AADI, Adaro Andalan Indonesia, karena di 2026 ini tren harga batubara sedang naik cukup tinggi seiring dengan terjadinya kenaikan harga minyak dunia. Nah, di antara sekian banyak emiten batubara, kita memilih AADI karena secara valuasi dia termasuk salah satu yang cukup murah karena price earning-nya hanya sekitar 6,5 kali. Walaupun PBV-nya udah lebih dari 1,5 kali, tapi dengan kinerja dan cadangan batubara mereka yang banyak, saham ini termasuk salah satu yang paling menarik. Di 2025 memang laba bersihnya turun 37%, tapi dia termasuk salah satu perusahaan batubara dengan laba bersih terbesar di Indonesia. Jadi untuk batubara, pilihan yang paling menarik menurut kita adalah AADI. Nah, itu dia saham-sahamnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe ya.